Kita kembali dalam Pijak Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih bersama dengan Mas Aska. Mas Aska, ini memang dari awal tahun berapa Mas Aska Jaya? 2010. Dari 2010 hingga 2017 saat ini. Itu kan adalah waktu yang memang tidak singkat ya, Iya, panjang sekali. sekali. Pasti dari awal sampai hingga saat ini Aska berdiri, banyak pengalaman yang tentunya bisa membangun jiwa dari Mas Aska sendiri begitu. Ada nggak sih Mas pengalaman yang benar-benar ini kayaknya nggak bisa dilupain deh gitu? Ada Mbak ya, pasti kalau kita usaha pasti jatuh bangun tuh hal yang biasa ya. Jadi saya sedikit berbagi itu pada saat awal kita baru buka itu sebenarnya kita langsung mengalami kerugian. Mengalami kerugian dan itu banyak banget gitu kan. Jadi pada saat awal itu saya sempat berpikir ini mau saya lanjutkan nggak usaha ini gitu. Sempat ada pikiran untuk berhenti gitu. Karena memang kerugian yang didapat tuh banyak banget, lebih dari modal jauh banget pokoknya. Jadi bukan jumlah yang kecil ya Mas? Bukan jumlah yang kecil. Jadi saya berpikir waduh ini saya baru buka dan ini rugi gitu kan. Tapi ya di situ ya saya terus tekun, saya terus pelajarin kenapa sih bisa ngalami kerugian sebesar ini. Dan pada akhirnya saya lebih fokus lagi, semakin tahun saya pelajari, terus yang buat saya lebih bisa memahami itu untuk perbaikan ekonomi keluarga ya pasti ya. Pengalaman yang menurut saya juga paling buat saya drop juga karena lokasi masih sewa Mbak. Pada saat itu? Pada saat itu, jadi sebenarnya sih ketika kita menyewa suatu tempat dan kita sudah punya dan usaha kita sudah besar, itu bisa dikatakan kita orang yang hampir kalah ya. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena pada saat itu kami sewa lahan dan itu udah alhamdulillah banget, toko kita juga udah besar, pelanggan udah banyak dan tidak dikasih lagi sewanya. Dari situ memang semuanya drop, bahkan kita melakukan pemecatan pegawai gitu ya. Sempat ada. Jadi kita juga sedih juga kan karena waduh kayaknya karena pegawai itu keluarga sendiri kan, udah kita anggap keluarga sendiri dan mereka harus berhenti karena kita nggak sanggup buat bayar gajinya gitu. Terus dari situ ya kita juga sempat drop, sempat jatuh dan akhirnya ya tetap intinya sih tekun sih Mbak. Jadi pada saat itu emang kita benar-benar bisa dikatakan ya waduh kita nggak tahu lagi nih mau harus buka toko atau gimana. Bahkan saya juga sempat berpikir udah saya mau bekerja lain aja gitu kan, ya kita tutup toko aja gitu kan. Tapi alhamdulillah juga dari dukungan keluarga dan teman-teman yang pastinya juga ya alhamdulillah bisa sejauh ini sih bisa bertahan. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan yang terbaik begitu ya. Jatuh bangun dalam kondisi apapun, kuncinya adalah harus tekun dan giat. Tekun dan tetap giat, betul. Kita harus konsisten begitu ya Mas ya. Konsisten betul Mbak. Karena memang pada saat itu memang pokoknya sudah tidak masuk di akal gitu ya, dengan omset sekian, pengeluaran sekian, pemasukan sekian, pembayaran gaji itu kita benar-benar minus banget gitu. Sedih sih sebenarnya. jadi karyawan juga kita pecatin kan, karyawan juga keluar, terus juga kita juga mau jual produk sampai produk kita tuh sedikit gitu. Apa yang kemudian akhirnya membuat Mas Aska menjadi yakin walaupun sudah rugi dan sempat udah mau tutup begitu ya, akhirnya tetap yakin untuk tetap terus konsisten? Saya melihat peluangnya sih sebenarnya. Saya melihat peluang bahwa Lampung pariwisatanya waktu itu emang lagi mulai digarap ya, lagi mulai naik ya. Jadi saya pelajarin bahwa emang suatu kota itu kalau wisatanya bagus pasti mereka membutuhkan oleh-oleh itu. Makanya saya tetap bertahan pelan-pelan itu pun sampai istilahnya pegawainya saya sendiri, keluarga sendiri gitu. Untuk pelan-pelan saya coba lagi untuk naik ke atas sih gitu. Oke, baik. Pengusaha muda bermulai dari awal bisnis dari jatuh bangun sampai saat ini, kemudian sejauh ini kan memang kita berkaitan dengan membantu Provinsi Lampung untuk menjadi lebih baik dalam hal peluang kerja, pemasukan daerah juga. Terus kemudian apakah dari sejauh ini pemerintah ikut support kita sebagai salah satu pengusaha muda Lampung begitu Mas? Pemerintah ada pasti perannya, terutama kalau di sentra oleh-oleh ya, kita merasakan peran pemerintah. Tapi harapannya sih untuk pemerintah juga mau gitu mengajak pengusaha-pengusaha muda gitu ya, lainnya gitu. Karena memang di Lampung ini untuk kulinernya lagi bagus banget gitu, apalagi untuk pengusaha-pengusaha muda yang baru bermunculan ini, wah
keren-keren semuanya. Jadi punya ya, inovasi-inovasi inovasinya baru. keren-keren banget emang. Ya harapannya pemerintah lebih melihat lah gitu. Lebih melihat kita para pengusaha-pengusaha baru ini. Ya, karena memang pengusaha muda inilah yang sebenarnya harus kita topang agar nantinya bisa apa ya, mendorong pertumbuhan perekonomian dari Provinsi Lampung. Betul. Baik. Dan Mas Aska, sekali lagi Mas, saya sebut pengusaha muda asal Lampung, mungkin Mas Aska bisa memberikan satu motivasi kepada pengusaha-pengusaha muda di luar sana yang saat ini mungkin masih memulai, masih ragu, terus kemudian juga masih bimbang, bisa nggak ya memulai usaha ini gitu kan. Mungkin Mas Aska bisa memberikan motivasi untuk mereka, silakan Mas. Jadi kalau dari saya sih bahwa keahlian bisa dibeli, Ya. modal bisa dicari, niat dan keseriusan kalian harus kalian yang memiliki sendiri. Gitu. Baik. Jadi intinya sekarang kan mungkin banyak yang berpikir bahwa saya nggak punya modal gitu kan. Iya. Kita punya sangat takut untuk mencari modal kemana nih. Terus juga kita mungkin, mau buat ini bingung, itu kan bisa kita pelajari gitu ya. Tapi kalau dari kita nggak punya niat, nggak punya kemauan ya nggak mungkin bisa membangun suatu usaha sih. Luar biasa. Intinya dari diri sendiri ya. Intinya dari diri sendiri. Diri sendiri. Niat, keseriusan, Iya. dan juga kerja keras tentunya. Betul. Gak pantang menyerah. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Aska Oke, sudah hadir makasih. di sini memenuhi panggilan kami, berkesempatan untuk membagikan cerita inspirasinya untuk mereka semua di luar sana. Semoga obrolan kita tidak hanya sekedar obrolan Mas, tapi memberikan dampak positif bagi orang baik. Terima kasih Mas makasih, Aska. Mbak. Dan baik saudara, demikianlah Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung kali ini. Saya Sri Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun.